Baru ketemu nasabah, jadi ya sempet-sempetin dulu kerja gitu. Udah selesai? Udah selesai kok. Boleh join? Boleh. Oke. Sekalian Berdua doang. Betul, ada yang mau kita tanyain. Oke, boleh. Hai home viewers, kami dari Rumah Properti. Saya Debbie. Saya Thea. Dan hari ini kami lagi jalan-jalan di area Peak dan nggak sengaja ketemu dengan Regina dari Permata Bank. Dan karena outdoor, aku mau buka masker dulu. Hai home viewer, saya Regina dari Permata Bank. Dan kebetulan banget nih kita mau tanya-tanya ya. Oke, betul. Boleh. Gue mau tutup dulu boleh ya? Udah selesai kok, tenang aja. Oke, gimana? Nah, kita kan sekarang lagi banyak nih developer yang ngeluarin yang launching rumah-rumah milenial. Oke. Dan udah pasti kalau millennials itu banyakan maunya cara bayarnya KPR, ya kan? Nah, udah menjadi pertanyaan, udah common banget. Apa yang mesti disiapin pertama kali kalau mau KPR? Oke, pertama kali ya, jadi mau KPR orang banyak banget bingung nih. Karena nggak tahu sebetulnya mau nyiapinnya apa gitu. Sebetulnya ada 3 penggolongan sih untuk jadi nasabah. Satu, backgroundnya sebagai karyawan. Yang kedua, backgroundnya sebagai pengusaha. Yang ketiga, backgroundnya sebagai profesional. Benar. Jadi memang dianalisa sesuai dengan backgroundnya yang ada. Kalau misalnya karyawan gampang banget gitu kan, karena data-datanya pasti ada di perusahaan tersebut. Itu legalitas diri aja, standar legalitas diri ya, kalau sudah menikah berarti KTP suami dan istri, NPWP dan akte nikah dan KK pastinya. Kalau misalnya dia background pekerjaannya, itu surat keterangan kerja dari perusahaannya, terus slip gaji 3 bulan terakhir sama rekening payrollnya 3 bulan terakhir. Nah, kalau pengusaha beda lagi. Pengusaha itu kan ada yang perorangan, benar ya? Terus ada yang sudah berbadan hukum, PT atau CV. Nah, balik lagi, semuanya itu tergantung dari badan usaha atau dia masih perorangan. Kalau misalnya dia perorangan, cukup surat keterangan domisili usaha aja dari kelurahan. Minim banget kan, ya kan? Nah, atau kalau misalnya memang sudah punya NIB, dia pakai NIB gitu. Nah, kalau misalnya si pengusaha yang sudah berbadan hukum, berarti melengkapi semua data-data legalitas si badan hukumnya tersebut. Berarti ada NPWP PT atau CV, akte pendiriannya, akte perubahannya, terus sama ditambahkan sama rekening atas nama PT dan CV. Kalau yang perorangan, rekening omsetnya aja, itu berarti rekening pribadi yang dijadikan omset perputarannya. Gitu. Seperti itu sih, gampang sih sebetulnya. Gitu. Ini baru 2 ya? Satu lagi yang profesional. Nah, profesional balik lagi. Profesional itu apa sih? Ya kan, ada dokter. Betul ya, ada konsultan. Terus ada agen asuransi. Nah, itu maksudnya profesional tuh. Ya balik lagi, ya semua data-datanya sesuai dengan keprofesionalannya. Pasti harus ada yang namanya sertifikasi. Kayak agen asuransi itu harus ada LJI, ya kan? Kalau dokter pastinya harus ada surat izin praktek. Gitu. Konsultan juga harus ada yang namanya sertifikasi juga. Gitu. Dokumennya sama semua, data pribadi juga dilampirkan yang lengkap, legalitas diri, sama backgroundnya kita akan hitung adalah yang namanya omset usaha, perputarannya lewat mana. Pastinya sekarang, dari zaman yang sekarang nih gitu kan, itu perputarannya harus masuk yang namanya rekening. Ya. Datang. Oke. Minum lagi nggak, Re? Sudah dari tadi, ntar yang ada kembung. Thank you, Mas. Lanjut, Re. Jadi tadi sampai mana? Ya, kalau misalnya untuk perputaran omset usaha, Permata Bank itu hanya melihatnya dari rekening aja. Gitu, jadi nanti cukup melampirkan 3 bulan terakhir. Gitu, jadi nggak perlu lagi tuh yang namanya laporan lugi laba, neraca, apa segala macam. Cukup yang tercermin di rekening aja. Nah, Re, kira-kira bagaimana untuk DP-nya nih? Kadang-kadang kan untuk milenial ini DP-nya itu kan minim ya. Jadi kira-kira gimana nih untuk menyiasatinya? Mungkin yang paling gampang terminimnya tuh harus nyediain berapa sih gitu ya? DP 0%.
mengikuti dari program pemerintah ya. Jadi DP 0% itu hanya untuk primary aja gitu. Tapi Permata Bank itu hanya bekerja sama untuk 2 developer gitu. Jadi Lipo Homes sama Ciputra punya Citra Raya gitu. Itu bisa DP 0% untuk KPR pertama ya, dengan kondisinya inden gitu. Nah, untuk KPR pertama kalau di luar developer tersebut kita juga bisa sampai 5% aja. Tetap gitu. memudahkan ya. Betul, tetap betul. membuat semangat di Iya, rumah. berarti anak milenial itu memiliki kesempatan nih untuk memiliki rumah-rumah baru berarti Betul, ya. betul. Karena banyak beberapa developer pun juga sudah berani gitu loh untuk mengeluarkan DP minimum tuh 5%. Nah, kemudian ya ada pertanyaan lagi nih. Oke. Bedanya gimana sih kalau KPR untuk rumah primary dan second? Mungkin rumah primary untuk home viewers kita bahasnya rumah primary itu adalah rumah yang disediakan oleh developer. Jadi beli langsung ke developer. Betul. Kalau secondary itu sudah milik pihak ketiga. Belinya dari perorangan ya. Betul. Jadi perumahan itu ada 2 gitu. Jadi cara pembeliannya itu ada rumah secondary sama rumah primary. Nah, bedanya di mana sih? Kalau untuk rumah primary itu pembelian langsung ke developer. Jadi bayar uang tanda jadinya ke developer, uang DP-nya ke developer gitu, dan ini wajib yang kerjasama sama bank gitu. Nah, Permata Bank ada banyak banget di daerah Tangerang ya, itu kerjasama dengan beberapa developer besar dan developer kecil. Nah, perbedaannya satu, itu pembelian langsung dari developer. Yang kedua itu adalah dari harganya, penentuan plafon kredit atau ya plafon kreditnya itu adalah berdasarkan dari harga price list yang diberikan oleh developer. Gitu. Jadi sesuai dengan price listnya. Betul. Jadi nanti acuannya harga jual belinya itu sesuai dengan price list yang diberikan oleh developer. Jadi nggak ada appraisal untuk kedua kali. Betul. Jadi memang nantinya pencairan kreditnya dari plafonnya si nasabah akan ditransfer ke rekening developer. Gitu. Jadi nanti nasabah tinggal mengangsur ke Permata Bank. Seperti itu. Itu bedanya. Nah, kalau yang secondary, kalau tadi ke developer ya, kalau secondary ini teman-teman semua belinya itu adalah dari si owner atau si pemilik rumah gitu ya. Jadi harga transaksinya beda nih dengan yang tadi primary. Kalau primary dari price list developer. Kalau yang secondary itu bank mewajibkan untuk rumah tersebut disurvei dulu untuk diberikan nilai. Di appraisal atau di taksasi namanya gitu. Jadi kalau misalnya kita transaksi belum tentu nilainya itu sesuai ya appraisalnya. Betul. Bisa jadi nilai appraisal bank itu bisa di atas atau bahkan di bawah atau bisa sama gitu. Memang appraisal ini tergantung dari nilai pasar. Seperti itu sih. Nah, nanti pencairan kreditnya dari plafonnya si nasabah akan dicairkan ke rekeningnya si owner atau si penjual, si pemilik sertifikat tersebut. Nah, untuk secondary nanti kita akad kreditnya langsung dengan si penjual. Jadi nanti ada yang namanya AJB atau akte jual beli. Seperti itu. Jadi nanti transaksinya ada penjual, ada pembeli. Nah, itu yang namanya secondary. Tadi kan sudah dijelasin ya kalau di Permata Bank itu ada program dengan 2 developer untuk bisa DP-nya 0%. Nah, kalau misal untuk secondary kami juga bisa untuk developer tertentu kami bisa DP-nya juga 5%, tapi dari nilai yang terendah. Nilai terendah yang nilai terendah itu maksudnya apa? Misalnya nilai terendahnya adalah nilai appraisal. Berarti nanti 5%-nya dari nilai appraisal. Tapi kalau misalnya nilai terendahnya adalah si rumahnya tersebut, harga rumah tersebut, berarti 5% dari harga transaksi tersebut. Seperti itu. Jadi startnya bisa DP 5%. Betul. Gitu. Berarti kalau misalnya nilai appraisalnya di bawah, dananya mesti ada tambahan ya. Betul. Mesti siapin juga Betul. Sisanya ditambahkan oleh si nasabah tersebut. Berarti udah clear nih antara primary dan secondary. Nah, sekarang kita mau bahas secondary nih. Soalnya secondary ini juga ada pertanyaan lagi mengenai AJB, yang rumah yang sudah siap AJB dan rumah yang belum siap AJB. Pasti ada perlakuan perbedaan ya, di segi KPR-nya. Betul. Yang tadi ku bilang kan, kalau misalnya primary itu kan wajib yang kerjasama dengan bank developernya. Kalau yang secondary tidak wajib. Karena apa? Penentuan plafonnya itu berdasarkan nilai bank dulu nih dari appraisal. Itu bukan dari harga transaksi. Seperti itu. Nah, untuk jenis propertinya juga sama dengan primary tadi, Ci. Itu bisa rumah
ruko atau rukan, apartemen, dan sekarang Permata Bank bisa yang namanya kafling secondary. Wow, kafling. Iya. Kita kesulitan jualan kafling karena kita bilangnya Betul. selalu harus cash. Ya. Ternyata Permata Bank bisa untuk beberapa developer dengan syaratnya harus siap AJB. Gitu. Tapi ini kafling developernya, kafling secondary-nya yang developer punya ya. Gitu. Seperti itu sih. Sangat mempermudah sih. Yes. Karena ini kabar gembira banget karena kita juga baru tahu ya. Ini kita baru tahu nih bahwa Permata Bank itu bisa KPT namanya ya. Betul, KPT untuk secondary. Tapi dipastikan wajib yang namanya siap AJB. Sama dengan si rumah juga nih. Kalau gitu berarti bisa dijelaskan siap AJB itu kriterianya apa? Oke. Nah, siap AJB itu gini, Ci, yang namanya developer itu kan pasti ada yang namanya sertifikat induk, bikin satu cluster lah. Nah, terus nanti akan dipecah yang namanya per unit. Udah dijual dong unit A 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang namanya siap AJB itu adalah sertifikatnya sudah pecah per unit. Yang kedua, sudah ada IMB, izin mendirikan bangunan, dan untuk unit tersebut. Biasanya ada beberapa developer, pasti banyakkan developer adalah IMB-nya dibuat secara global. Satu klaster ya. Nanti tapi disiapkan untuk beberapa unit. Nah, yang ketiga, PBB-nya juga sudah pecah per unit. Gitu, karena PBB pertama kali adalah bangunannya belum ada. Nah, kalau sudah pecah per unit berarti tanah dan bangunan. Nah, dan yang terakhir adalah kondisinya developernya sudah siap juga dokumennya untuk dilakukan jual beli dengan si pembeli yang baru. Syarat itu salah satu tidak ada, tidak siap AJB. Betul, dan developer biasanya confirm juga tidak akan bisa yang namanya dilakukan AJB. Gitu. Yes. Nah, sekarang nih ya, karena banyak ya rumah milenial tadi, berarti coba kita average mungkin dengan millennials yang pendapatannya sekitar misalnya let's say 10 jutaan tuh. Itu gimana tuh, Re? Kira-kira bisa cicilan kayak gimana? Dan beli rumah yang seharga berapa lah kira-kira? Nah, jadi benar-benar banget nih, sekarang nih bukan cuma kita doang yang bisa melek yang namanya kondisi sekarang. Bank juga harus wajib melek nih, karena sekarang banyak-banyak milenialnya nih yang benar-benar udah mau berani untuk investasi rumah. Betul ya? Ini sekarang nih kalau misalnya saya lagi proses KPR, itu tuh sekarang anak-anak yang terbitan 98. Iya, benar. Jadi berarti 24 ya. 24 tahun itu udah berani untuk KPR. Yes. Saya Keren banget sih. Saya umur 24 tahun kemarin kemana ya? Gimana gak sih? Kita juga kaget ya, banyak banget, dan emang beneran mereka pakai uang sendiri, duit sendiri untuk beli rumah. Nah, itu pertanyaan yang paling umum yang kita dapat, kita bisa beli rumah. Nah, salah satunya Permata Bank juga wajib untuk melek nih istilahnya ya, untuk yang teman-teman dari milenial ini. Nah, Permata Bank ada produk yang namanya Permata Mi KPR. Ini dikhususkan untuk anak-anak atau teman-teman semua yang milenial. Batasan usianya dari minimum 21 tahun sampai 35 tahun. Itu dikategorikan untuk usia milenial. Masih masuk lah kita ya, masing-masing. Gue juga masih masuk sih. Nah tadi Debbie sempat ngomong nih, kalau misalnya gaji 10 juta itu bisa berapa sih untuk anak-anak milenial? Nah, Permata Mi KPR itu bisa sampai angsuran 7 juta. Wow, jadi gaji 10 juta ya? Yes. Kurang lebih ya? Ya, betul. Tapi itu dari total hutangnya dia. Dari total hutang jadi itu kartu kredit semua mesti zero kita anggap ya? Yes, betul. Jadi beban hutangnya dia itu maksimal hanya bisa di 7 juta. Jadi merit atau single pun boleh, sama aja. Betul, sama. Dan kita bisa yang namanya pengajuan joint income. Oh ya, di sini mau jelasin dulu nih. Single income itu apa sih? Single income itu adalah untuk income-nya cuma satu aja si aplikan. Biasanya untuk yang orang-orang yang belum menikah. Gitu. Udah menikah juga bisa sih, gitu, pakai single income dengan catatan berarti yang dianalisa oleh si banknya itu adalah si aplikannya sendiri. Harta gitu ya? Yes, betul. Nah, terus yang kedua joint income. Nah, joint income ini hanya bisa dengan pasangannya yang sudah menikah. Ya, bukan dengan kakak, bukan dengan adik, gitu. Nah, kalau untuk orang tua itu namanya personal guarantee, jaminan dari orang tua, seperti itu. Jadi yang bayar tetap si aplikan. Yes. Tapi ada orang tua sebagai kayak backup. Ya. Betul, gitu. Si personal garantinya juga kita wajib untuk dianalisa. Cek juga. Betul. Kita balik lagi nih ke BI checking. Yes. Mungkin kita mesti
mendefinisikan nih BI checking Ya. itu apa sih? Yang dicek. BI checking, BI apa yang dicek? Oke. Apa yang dicek? Dulu namanya BI checking. Oke. Gitu, Bank Indonesia checking. Nah, sekarang namanya Slick checking. Oh, Slick checking. Jadi kita sekarang masih banyak sih yang bilang BI checking, BI checking. Saya pun juga masih sering ngomongnya Karena adalah udah BI umumnya checking. didengar gitu Betul, ya. betul. Kalau sekarang namanya Slick checking, sistem layanan informasi keuangan. Oke. Jadi kita cek nih. Nah, pengecekannya itu apa sih? Mau lihat si kredibilitas si nasabah tersebut. Historinya juga dilihat. Nah, kalau bank melihatnya adalah 12 bulan terakhir. Ya. Dokumennya apa Ya, aja betul. yang mesti dilampirkan kalau misalnya nasabah mau minta dicek untuk BI checking. Kalau dia sudah menikah, itu wajib melampirkan KTP suami istri. Oke. Oke, terus sama NPWP-nya. Cukup itu aja. Sesimpel itu ya. Sesimpel Kita itu. bisa langsung lihat Betul. 12 bulan terakhir. Betul. Nah, kalau pengusaha ini untuk karyawan ya. Kalau Iya. untuk pengusaha dilihat dulu dia berbadan hukum atau tidak. Kalau berbadan hukum, nah perusahaan atau CV-nya pun juga kita ikutin untuk yang namanya cek juga BI checking atau Slick checking. Simpelnya berapa lama biasanya, Re? Maksimal 2 hari. Cepet ya, Yes, jadi sebelum betul. mengajukan KPR, cek Ya. dulu aman nggak nih, kita Ya, keluar betul. nggak, gitu. Betul. Enggak. Betul. Jadi Ya. dilihat itu dua ya, Ci. Satu historinya, riwayatnya selama 12 bulan terakhir. Oke. Yang kedua adalah dari berapa banyak dia menghutang. Iya. Gitu. Jadi kelihatan semua tuh di situ tuh. Tapi Gitu. sebenarnya justru nice buat si applicant ya, jadi Yes. dia juga tahu kekuatan dia tuh sampai Iya, berapa. iya. Betul, Itu lebih betul, enak. betul, betul. Sama-sama lah, memulai sesuatu yang baru dengan keterbukaan. benar, benar banget, benar banget. Nah sekarang kita udah siang nih, kita mau cobain ada satu tempat es krim di ujung. Oke dong, kita Oke. cobain dong. Oke, kita coba lihat ke ujungnya Home Viewer. Oke. Let's go. Home Viewers, ya, ada satu pertanyaan buat Regina nih pastinya. Kenapa harus pilih Permata Bank sebagai bank yang untuk membeli rumahnya? Sekarang porsinya Permata Bank ya. Oh. Oke, sekalian promosi nih. Boleh ya kan? dong, Oke, ya. nah teman-teman semua home viewers ya. Oke, untuk Permata Bank itu untuk tenor kita bisa maksimal di 30 tahun. Ya, terus otomatis nanti kan ada biaya KPR ya, Ci? Betul. Ya, yang namanya KPR pasti ada biaya KPR. Ya. Nah, biaya KPR-nya tersebut bisa dicicil 12 bulan 0%. Nice, nice Oke, banget. Kan terus menarik Home Viewers. betul. Yang ketiga, bunga floating kami cukup transparan. Kenapa transparan? Karena acuannya jelas Ya. dari LPS. LPS itu apa? Lembaga Penjamin Simpanan. Wah, Dan oke. itu tertera dan sangat transparan di SPK di Permata Bank. Oke. Itu jadi mulai dari bunga floatingnya LPS plus 6,25%. Oke. Gitu. Dan yang tadi di awal nih, ya kan DP ringan bisa 0%. Nice banget. Yes. Jadi untuk Bantu ya. ya Yes. untuk membantu pembelian rumah pertama apalagi ya buat para millennials mungkin. Nah, Home Viewers, informasinya akan lebih detail dan lebih jelas kalau nanya langsung. Yes. Jadi kalau misalnya mau nanya langsung mengenai bunga-bunga promo-promo terbaru, hubungin Regina aja. Oke. Cari Di rumahnya. bawah ini ya. Iya, benar. Dan cari rumahnya sama kita pastinya Yes. ya, Home Viewers. Untuk informasi lebih detail, mau tahu listingan kami itu ada apa aja, follow the listing dan udah pasti tungguin YouTube kami setiap minggu pasti ada tayang. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video kami. Ditunggu TJ-nya. KPR-nya di Permata Bank. Bye.